Udah masuk 8 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hujannya masih terdengar. Lombok Timur baru gerimis, Pak. Materi. Di sini dari tadi kita sekarang bicara soal pengulangan lagi ya, untuk mengingat review materi-materi sebelumnya. Hari ini saya coba mau menyampaikan soal teori terjadinya negara. Jadi tidak terlalu lama, nanti saya coba ya, sudah saya sampaikan, saya harus jemput ini. Teori terjadinya negara ini dibagi secara dua, ada yang disebut dengan secara primer. Yang dimaksud dengan terjadi negara secara primer adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Jadi menurut teori ini, perkembangan negara secara primer melalui 4 fase, yaitu fase genocide, fase Reich, fase Staat, dan fase demokratisasi. Kemudian adalah fase diktator. Suara saya terdengar nggak? Didengar, Pak, dengar, Pak. Agak putus-putus ya, Pak. Agak putus-putus Hujan di sedikit. sini besar ya. Nah, jadi Agak ada 5 fase, tentang teori terbentuknya negara ya. Teori terbentuknya negara itu yang dikatakan secara primer itu fase genocide, Staat, dan demokrasi, dan diktator. Nah, fase genocide itu merupakan fase di mana kelompok dari orang-orang yang menggabungkan diri untuk kepentingan bersama dan disandarkan pada persamaan. Mereka menyadarkan bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan kepemimpinan dipilih secara primus inter pares. Nah, ini metode atau model pemilihan pemimpin di fase genocide yang sering disebut dengan primus inter pares, atau yang terkemuka di antara yang sama. Jadi dipilih orang-orang yang paling berpengaruh. Nah, itu maksudnya. Primus inter pares itu orang-orang yang paling berpengaruh di antara orang-orang yang sama kedudukannya. Orang-orang yang sama faktor ekonominya. Jadi itu faktor ekonomi, faktor sosialnya, sama faktor ekonomi, kekayaan ya. Kekayaan sosialnya itu hubungannya sama keturunan. Itu biasanya di zaman fase genocide. Jadi mereka disini menyebutnya dengan primus inter pares. Jadi yang penting pada masa itu adalah unsur bangsa. Unsur bangsa maksudnya adalah suku. Jadi suku mana yang paling banyak? Biasanya begitu juga. Suku Yahudi kah? Suku ya, sebenarnya kalau di Timur Tengah ada nama suku Yahudi ya. Suku Yahudi ini kan suku yang begitu banyak. Asal dari suku Yahudi kemudian menemukan suku-suku yang lainnya. Itu cukup banyak. Di Eropa juga demikian. Apakah dia dari keturunan Inggris atau dari keturunan Prancis? Biasanya begitu. Kalau di Eropa. Kemudian di Balkan. Di Balkan itu ada, apakah dia kemudian masuk keturunan Rusia atau Turki biasanya. Karena kalau bicara Balkan, maka kita akan bicara Persia. Kalau bicara Eropa, maka kita akan bicara Romawi. Nah, disitulah kemudian suku-suku bangsa itu coba bagaimana cara mereka untuk memilih pemimpinnya. Maka dipilihlah dengan kriteria, dibuatlah syarat-syaratnya. Nah, demikianlah fase genocide. Kemudian fase Reich. Nah, pada fase ini kelompok orang-orang yang menggabungkan diri telah sadar akan hak milik akan tanah ini, sehingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah orang-orang yang menyewa tanah, sehingga muncul sistem feudalisme. Nah, jadi yang terpenting pada masa ini adalah unsur wilayah. Nah, fase Reich inilah dia awali mulai yang kita kenal dengan nama feudalisme. Feudalisme ini adalah tuan tanah, kelompok-kelompok bangsawan yang memiliki tanah yang begitu luas wilayah, dia kemudian berkuasa di daerah tersebut. Nah, ini biasanya turun dalam pemilihan pemimpinnya itu biasanya dilakukan dengan cara ahli waris istilahnya, keturunan, klan atau gen.
gen dari yang namanya tadi itu, gen yang dari yang namanya kelompok bahwa orang ini adalah orang yang berpengaruh misalnya. Orang ini adalah keturunan raja misalnya. Orang ini memiliki tanah sekian hektar. Tuan tanah dia punya buruh sekian. Nah, beda dengan kalau di sini bicara buruh, kalau di genocide itu bicara budak kemudian. Itu perbedaannya. Nah, sistemnya feudalisme. Kemudian ada fase start. Nah, fase start ini masyarakat telah sadar dan tidak bernegara menjadi bernegara. Dan mereka telah sadar bahwa berada pada satu kelompok. Jadi yang penting pada masa ini adalah bahwa unsur daripada negara adalah bangsa, wilayah, pemerintahan yang berdaulat sudah terpenuhi. Jadi kalau ini sudah terpenuhi, maka akan terpenuhilah kemudian karakter-karakter bangsa tersebut. Makanya di zaman ini yang sering disebut di Eropa itu di zaman abad pencerahan. Orang sudah mulai kemudian membutuhkan sebuah negara, membutuhkan pemimpin, dan membutuhkan wilayah. Jadi zaman itu industrialisasi dimulai. Jadi industri-industri itu mulai tumbuh sejak Inggris melakukan revolusi industri. Jadi Inggris itu pertama kali membuat mesin cetak dengan mesin uap itu. Dari situ kemudian muncul kertas, dari kertas setelah orang kemudian bisa membaca dan seterusnya, sampai kemudian timbul keinginan untuk membentuk sebuah negara. Makanya di zaman pencerahan, di abad pencerahan itu atau zaman Renaissance itu tumbuh negara-negara yang berdiri sendiri kemudian. Yang kita kenal kemudian ada Prancis, ada Belanda dengan kekuatan-kekuatan monarkinya ya, kekuatan-kekuatan rajanya itu. Jadi diawali dengan monarki. Jadi monarki absolut istilahnya kalau zaman Renaissance itu. Monarki absolut itu adalah yang berkuasa adalah raja itu mutlak. Masuk Prancis. Prancis itu awalnya dipimpin oleh seorang raja, Raja Louis itu kan. Louis 1, 2 sampai yang keempat baru tumbang oleh Napoleon. Nah, jadi dia sudah berpikir soal bagaimana wilayah-wilayah itu berdaulat. Dari situlah muncul kemudian dimulainya imperialisme, dimulainya kolonialisme. Jadi orang-orang Barat ini menyebar berjalan keliling dunia untuk mencari, pertama itu bicara soal kebutuhan ekonomi negaranya, yang kedua memperluas wilayahnya. Kayak tahun 1512 dari 12 ya, pasca 12-13 itu dimulai perjalanan orang-orang Eropa ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Yang ke utara menemukan benua Amerika, yang ke selatan menemukan Asia Tenggara. Itu perjalanannya. Kemudian terjadinya negara secara sekunder. Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara sekunder ini adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Jadi bagian yang penting dari terjadinya negara sekunder ini adalah masalah pengakuan akan rekening. Jadi kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa itu sepanjang dia diakui, maka dia menjadi negara kemudian. Nah, itu maksudnya. Jadi yang tadi ya kita bicara yang terakhir tadi itu fase start itu, ketika kolonialisme terjadi, orang membentuk daerah-daerah jajah-jajahan seperti misalnya di Asia Tenggara ya, Asia Tenggara sama Asia India itu? Asia Tengah apa Asia Utara itu? India, Pakistan, Bangladesh sampai ke Inggris itu kan menguasai sampai ke Sumatera. Termasuk Malaysia kecuali Thailand. Jadi satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah itu adalah Thailand. Jadi Thailand tidak luput dari penjajahan Inggris. Singapura, Sarawak Malaysia dikuasai oleh Inggris, sampai ke Indonesia dikuasai Inggris. Inggris sempat menguasai Indonesia. Nah, jadi penguasaan ini kemudian yang dimaksud oleh terjadi negara secara sekunder ini, kemudian ada pengakuan. Nah, seperti pengakuan kemerdekaan Malaysia misalnya, pengakuan kemerdekaan Kamboja, Myanmar, kecuali Indonesia dan Vietnam. Kalau di Asia Tenggara itu Vietnam
dan Indonesia. Kalau Vietnam itu prosesnya tahun 78 baru dia merdeka dari Amerika. Terkenal sekali kekalahan Amerika di Vietnam itu. Jadi cuma Vietnam yang bisa mengalahkan Amerika di Vietnam. Itu makanya kemudian Vietnam merdeka. Jadi dia merdeka dari penjajahan Amerika terakhir. Nah, dan Indonesia di tahun 45 itu. Jadi kemerdekaan Indonesia itu bukan pemberian. Itu harus diingat. Beda dengan Malaysia, beda dengan Myanmar, Kamboja, dan negara-negara lainnya itu diberikan oleh Inggris untuk mereka merdeka. Jadi negara-negara yang diberikan merdeka ini kemudian menjadi negara-negara persemakmuran Inggris biasanya. Nah, berakhirnya negara. Tadi terbentuknya negara karena dua faktor itu, faktor primer dan sekunder. Kemudian berakhirnya negara karena faktor alam. Jadi yakni hilangnya negara karena suatu faktor alam, karena disebabkan oleh alam. Maka wilayah satu negara itu tadi hilang. Dan hilangnya wilayah tadi berarti hilangnya negara itu dari dunia kenegaraan. Hilangnya negara karena faktor alam ini disebabkan antara lain gunung meletus, maka hilangnya suatu wilayah. Atau pulau ditelan oleh air laut, maka hilangnya suatu wilayah. Nah, kita belum menemukan, kalau di zaman modern ya, kita belum menemukan negara-negara yang hilang. Tapi kalau sebelumnya, sebelum zaman modern mungkin banyak negara yang hilang kemudian tumbuh negara baru kemudian. Nah, ini yang dimaksud dengan faktor alam. Faktor alam ini ya gunung meletus, mungkin dia hilang, lenyap, atau dia dimakan air laut, atau gempa bumi kemudian. Gempa bumi menyebabkan dia harus rata oleh gempa, kemudian tsunami dan seterusnya. Kita tidak ini. Tapi faktor alam ini penentu. Pertama terkait soal hilangnya sebuah negara atau berakhirnya sebuah negara. Kemudian ada faktor sosial. Adalah suatu negara yang terjadi sudah ada dan berdiri serta diakui oleh negara-negara lain, tetapi dikarenakan oleh faktor sosial maka negara negara hilang atau runtuh. Hilangnya negara karena faktor sosial ini dapat disebabkan antara lain karena adanya penaklukan, karena adanya suatu revolusi kudeta yang berhasil, karena adanya perjanjian, karena adanya penggabungan. Nah, contoh yang terjadi soal adanya penaklukan itu ya tadi saya katakan itu soal faktor tadi soal koloni-koloni tadi itu, koloni Inggris, koloni Belanda, koloni Portugis, koloni Spanyol, itu banyak terjadi. Jadi ada Spanyol, Portugis, Belanda, Prancis, Rusia, Cina. Nah, itu negara-negara koloni kemudian. Jerman salah satunya juga, Jerman. Nah, negara-negara koloni ini yang kemudian membentuk sebuah negara masing-masing. Itu karena penaklukan. Kedua, karena adanya suatu revolusi. Nah, revolusi ini misalnya Prancis. Kami contoh Prancis, itu revolusi politik. Jadi Prancis itu terbentuk melalui proses revolusi di 1776. Dia menumbangkan Raja Louis, kemudian mendirikan negara republik bernama Prancis. Sebelumnya adalah sistem negaranya adalah monarki absolut, kekuasaan raja. Tapi ketika revolusi politik dimenangkan oleh Napoleon Bonaparte, Prancis berubah menjadi negara republik. Makanya sistem hukum di dunia itu terbentuk oleh dua sistem hukum, civil law dan common law. Padahal yang membuat hukumnya satu, Napoleon, sama-sama yang membuat hukum di Inggris, baik di Inggris maupun di Prancis itu adalah Napoleon. Napoleon ini kan orang Inggris yang kemudian soal penaklukan nih, ceritanya ya, soal penaklukan, tapi Napoleon kemudian memanfaatkan soal kebencian masyarakat Prancis akan rajanya sendiri yang selalu berpesta pora ya, berpesta pora. Raja Louis ini berpesta pora. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu tidak pernah untuk digunakan membangun masyarakatnya, memberdayakan masyarakatnya, tapi digunakan untuk berpesta pora. Itulah dasar kemudian Prancis melakukan revolusi. Spirit revolusinya pun didasari pada proses revolusi yang terjadi di Inggris tahun 1200-an ketika melahirkan Magna Carta atau soal hak-hak sipil yang harus dilindungi oleh raja. Itu juga hampir sama dengan raja di Inggris pada saat 1200-an. Ketika piagam Magna Carta itu lahir. Tadi Raja Inggris pada saat itu juga hampir sama dengan Raja Prancis, suka berpesta pora. Akhirnya
oleh masyarakat Inggris, dilakukanlah kemudian penaklukan terhadap Raja Inggris. Gitu. Kemudian revolusi Bolshevik di Rusia. Jadi revolusi Bolshevik ini adalah revolusi terkait soal kudeta Partai Komunis terhadap Partai Sosialis kemudian. Kemudian juga ada revolusi Iran. Itu terbentuk atas dasar revolusi. Jadi negara Iran itu terbentuk dari hasil revolusi Ayatullah Khamenei. Kemudian revolusi di Kuba, revolusi di Amerika Latin ya, ketika melepaskan diri dari koloni Amerika. Yang terjadi. Nah, kemudian karena adanya perjanjian ini itu yang terjadi di Malaysia. Jadi Malaysia itu diberikan kemerdekaan oleh Inggris dengan adanya perjanjian kemudian. Perjanjian akan diberikan ini dan seterusnya. Kemudian adanya penggabungan. Penggabungan ini seperti di Uni Soviet dan Yugoslavia, tapi kemudian bubar. Jadi bubarnya Yugoslavia mengikuti dengan bubarnya Uni Soviet dan bubarnya Jerman. Bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian yang belum bisa bersatu adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Itu sejarahnya kemudian. Tapi yang lain sejak Yugoslavia hancur, Rusia Uni Soviet juga ikut hancur. Uni Soviet ini kan negara besar yang kemudian terpecah menjadi 11 negara tidak salah. Ada yang masuk ke Asia, ada yang masuk ke Eropa. Yang meliputi pengakuan de facto atau sementara adalah pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya atau terbentuknya suatu negara baru. Jadi secara de facto dia diakui seperti Afghanistan, seperti Makau, apalagi Mongolia pada saat itu, tapi Mongolia sudah menjadi negara sendiri. Yang sampai hari ini belum menjadi negara itu adalah Afghanistan. Afghanistan, Palestina, maaf, bukan Afghanistan, Palestina. Jadi Palestina itu secara de facto dia diakui sudah sebagai negara, tapi secara de jure atau pengakuan secara hukum adalah pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap munculnya atau terbentuknya suatu negara baru karena telah memenuhi unsur yuridis, unsur hukum. Jadi unsur hukum ini itu ditentukan oleh negara-negara, misalnya ditentukan oleh PBB. Jadi setelah tahun 45, setelah Perang Dunia Pertama itu lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini itulah yang digunakan untuk penentuan soal negara itu terbentuk secara yuridis atau tidak, diakui secara hukum atau tidak. Ingat tentang Indonesia. Indonesia merdeka 45. Tapi 46 masuk Belanda kembali membonceng nikah, yang membonceng Amerika. Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua itu dibonceng Belanda. Belanda tidak setuju Indonesia merdeka, maka terjadilah agresi militer Belanda pertama itu 46. 46 terjadi perjanjian Linggarjati, tidak ada kesepakatan, muncul lagi agresi militer Belanda kedua tahun 48. 48 itu pemberontakan PKI. 49 muncul agresi militer Belanda kedua. Di situ terjadilah yang kemudian perjanjian KMB, Konferensi Meja Bundar. Perjanjian itu beberapa syarat dia Indonesia, salah satunya itu Indonesia harus membayar hutangnya VOC yang tersisa. Jadi kapal dagangnya Belanda itu dibayar hutangnya oleh Indonesia. Nah, kemudian Indonesia harus mengganti rugi terhadap bangunan-bangunan kantor yang sudah dibuat oleh Belanda. Makanya kalau di Mataram itu bangunan dari Ampenan itu sampai di pom bensin Pajang itu punya Belanda. Itu kalau di Ampenan. Kemudian ada di pelabuhan-pelabuhan yang dibuat misalnya itu harus dibayar. BUMN, salah satunya BUMN kereta api, pertambangan yang dibuat oleh Belanda, perkebunan yang dibuat oleh Belanda dengan bangunan, alat dan semuanya itu harus diganti rugi oleh pemerintah Indonesia itu di perjanjian KMB.
Makanya kemudian karena perjanjian itu tidak selesai, kemudian Inggris itu kan ikut Inggris semua ya, negara-negara yang mempunyai efek itu ikut. Tapi karena Inggris menelikung, makanya muncul kemudian pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Indonesia tidak mau membayar itu, membayar hutang-hutang perusahaan-perusahaan yang sudah diambil itu, makanya muncul kemudian tahun 58 sampai tahun 69 itu namanya nasionalisasi perusahaan milik Belanda, dinasionalisasi semuanya menjadi milik Indonesia. Alasan utamanya adalah tanah yang di tempat berdirinya perusahaan itu atau bangunan itu adalah milik Indonesia, bukan milik Belanda. Itu kemudian muncul. Kemudian pengakuan atas pemerintahan de facto, ya ini pengakuan hanya terbatas terhadap pemerintahannya saja. Nah, ini yang ada di Palestina. Jadi pada pemerintahannya diakui, tapi terhadap wilayahnya tidak pernah diakui. Ini yang disebut dengan pengakuan atas pemerintahan de facto. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah karakter suatu masyarakat, budaya, dan agama mempengaruhi atau berpengaruh besar pada sistem hukum di negara tersebut, Pak? Berpengaruh. Jadi begini, Indonesia ini awalnya adalah menganut sistem hukum adat. Ya. Hukum adatnya itu dipegang sangat teguh pertama kali. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu lahir dari kebiasaan masing-masing wilayah itu, masing-masing bangsa atau suku bangsa ini itu punya kebiasaan-kebiasaan yang sendiri-sendiri. Kemudian tidak sama satu dengan yang lainnya. Kemudian masuk Islam. Masuknya harus dibedakan ya, masuknya Islam di selatan dengan Islam di utara berbeda. Kalau masuknya Islam di utara dengan perperangan ya. Makanya kita mengenal perang salib itu sampai ke 13 atau 14 tidak salah, perang salib. Nah, itu Islam menyebarkan agamanya di utara dengan cara perang. Tapi masuknya Islam di selatan itu bukan dengan cara perang, dengan cara artikulasi budaya. Itu yang pertama. Nah, artikulasi budaya, maka yang dimaksud dengan artikulasi budaya, dia masuk mengikuti budaya-budaya suku-suku bangsa ini. Makanya begitu Islam masuk di selatan, ketika dia mulai dengan budaya, maka dia begitu cepat diterima Islam. Jadi tidak heran kemudian hari ini itu yang 90% orang beragama Islam. Ya, karena proses masuk awalnya dulu dengan artikulasi budaya, bukan dengan cara perang, bukan dengan cara melawan. Itu yang pertama. Yang harus diingat. Itu yang harus dibedakan. Jadi kalau Islam itu masuknya dengan cara perang, mungkin akan terjadi perperangan terus di daerah selatan ini. Tapi karena masuknya dengan artikulasi budaya, maka agama itu mempengaruhi kemudian. Nah, ada asasnya, asas apa namanya? Jadi agama itu, adat itu dia diakui sepanjang agama juga mengikutinya. Nah, itu yang sering dikenal dengan nama asas contrario complexio. Jadi asas yang dibuat oleh orang Belanda Van Vollenhoven itu, jadi sepanjang agama dan adat ini berjalanan bersama-sama beriringan, maka sepanjang itu dia diakui. Nah, sepanjang itu dia dianggap sebagai munculnya harmonisasi terhadap agama dan adat, istilahnya. Asasnya itu contrario in complexio, tidak salah namanya. Jadi itu. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Numpang bertanya, Pak. Ya, silakan, tidak usah numpang bertanya. Sebanyak-banyaknya. Tujuan penggunaan kuasa tujuan penggunaan kuasa oleh negara yang berkaitan dengan pandangan Lord Acton itu tentang kekuasaan kayak gimana tuh, Pak? Lord Acton itu kan bicara soal kekuasaan ini cenderung korup.
itu katanya. Jadi ketika kekuasaan cenderung korup ini, maka harus ada proses-proses pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara. Jadi lembaga-lembaga negara ini harus diawasi dan harus saling mengisi. Nah, proses saling mengisinya itu maksudnya mengisi saling ada proses pengawasan, ada proses check and balances istilahnya. Karena kalau tidak diawasi, maka kekuasaan yang cenderung korup itu pasti akan terjadi. Ketika kekuasaan cenderung korup, maka akan merugikan sisi pembangunan di suatu negara. Itu katanya Lon Action. Itu yang dimaksud dengan proses saling mengisi. Itu ada proses transparansi di dalamnya, ada proses partisipasi. Berarti untuk melindungi, untuk memberi kesejahteraan, keadilan, berarti Pak ya? Iya. Jadi ketika suatu sistem dibangun dengan sistem transparansi, partisipasi, maka sistem itu akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan normal. Tapi kalau sistem itu tidak dibangun dengan cara apa namanya tadi itu tidak ada transparansi, partisipasi, maka proses proses bernegara itu pasti ada yang terputus. Gitu. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Yang lain mungkin silakan. Kalau yang lain masih banyak waktunya. Mana yang lain ini? Saya coba jelaskan sedikit lagi soal tadi apa namanya asas receptio in complexio namanya. Jadi asas ini diperkenalkan oleh Salomon Keiser. Jadi dia dikenalkan itu 1823 ketika awal-awal masuknya Belanda ke Indonesia ya, ke Nusantara. Kemudian selanjutnya dipertegas oleh Van der Burg, kemudian dilanjutkan oleh Van Vollenhoven. Jadi teori ini menyatakan bahwa orang Islam di Jawa itu telah menerima masuknya hukum Islam secara integral sehingga mengikat terhadap masyarakat yang bersangkutan. Jadi kalau hukum Islam itu sudah masuk di dalam adat tersebut, kemudian dia diterima sebagai suatu yang terintegrasi dengan hukum adat, maka secara otomatis hukum adat itu diakui. Nah, itu. Kenapa muncul teori seperti itu? Karena ketakutan bangsa Barat ini kalau adat ini dipergunakan sebagai cara, karena kalau sudah bicara adat, maka apa yang dilakukan Belanda itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi hukum adat atau hukum kebiasaan masyarakat pada saat itu. Jadi dia tidak bisa paksa orang Jawa misalnya tunduk kepada Belanda. Makanya di zaman itu kalau kita ingat itu Yogyakarta itu dibagi dua kan? Yogyakarta dibagi dua, Surakarta juga dibagi dua, Solo itu dibagi dua, itu karena politiknya Belanda. Politiknya Belanda takut terhadap yang namanya hukum adat. Tapi begitu masuknya Islam, karena Islam masuknya dengan cara artikulasi budaya, bukan masuknya dengan cara perang, maka Islam begitu cepat diterima. Nah, beda dengan Kristen. Kenapa Kristen begitu sedikit tidak begitu besar ya? Kristen itu besar kemudian di Maluku karena di situ pertama kalinya masuk Portugis dan Spanyol. Ternate di Tidore itu adalah gambaran bagaimana kedua negara itu menguasai yang namanya Ternate dan Tidore. Ternate dengan Portugis, Tidore dengan Spanyolnya. Gitu. Tapi di akhirnya kemudian Tidore itu menjadi masuknya Islam dari ini ya, masuknya Islam dari Sulawesi itu yang mengislamkan orang-orang Tidore. Kemudian terjadilah pertarungan soal Tidore dan Ternate, Islam dan Kristen.
sejak Raja Sulawesi itu raja apa istilahnya dulu Bugis itu Raja Goa menguasai Tidore tunduk kepada Goa masuk Islam. Di situ awal kemudian ternyata Tidore tidak pernah selesai berkonflik sampai dengan hari ini. Itu selalu terjadi. Itu sejarahnya. Jadi itu kemudian menyebabkan persoalan agama. Karena masuknya agama ini dengan cara damai, maka dia diterima dengan cara damai. Itu di Nusantara. Itu bedanya Indonesia dengan tempat lain. Kalau tempat lain dia harus dengan perang. Nah, yang dengan perang itu cuma ada di beberapa tempat kalau di Indonesia. Cuma Indonesia tidak berhasil mengislamkan orang Sulawesi Utara karena terburu Spanyol. Jadi Spanyol itu Portugis itu Portugis kalau masuk ke menjadi suatu negara dia pasti dengan proses kristenisasi itu istilahnya lupa saya. Dia selalu membawa kemudian proses dalam bahasa ini menyebarkan agama itu dengan menyebarkan agama kemudian membuat orang harus ketergantungan dan seterusnya itu lupa salah istilahnya. Jadi itu yang kemudian hukum di Indonesia ini berlaku pluralisme hukum, makanya kita mengenal hukum adat, hukum Islam, hukum nasional dan hukum Barat. Hukum Barat yang tersisa hari ini itu cuma 2 hukum sebetulnya. Hukum perdata itu asalnya dari BW sama hukum pidana yang asalnya dari HIR. Itu yang tersisa hukum dari Belanda. Kalau yang lain sudah terganti. Misalnya KUH Perdata yang dari BW ya. Buku 2 KUH Perdata itu tidak berlaku terkait soal hal-hal yang menyangkut soal tanah. Karena yang berlaku adalah UPA. UPA itu asalnya dari hukum adat kemudian. Jadi yang hukum adat itu sangat dihormati di dalam kitab UPA, Undang-Undang Pokok Agraria atau hukum agraria. Jadi buku 2 KUH Perdata itu dinyatakan tidak berlaku. Yang berlaku adalah terkait soal kalau menyangkut soal tanah khususnya. Tapi kalau menyangkut soal benda yang lainnya masih berlaku buku 2 KUH Perdata. Hanya itu hukum dagang sudah tergantikan sampai dengan hari ini sudah tergantikan. Kalau embrio tahun 90-an itu masih hukum dagang berlaku. Jadi kitab undang-undang hukum dagang masih dipergunakan, tapi hari ini sudah tidak lagi. Karena perkembangan teknologi itu membuat pengaruh kitab undang-undang hukum dagang tidak digunakan lagi. Nah, kalau kemudian banyak yang tergantikan ya. Misalnya di kitab undang-undang hukum pidana itu banyak tergantikan dengan hari ini banyak lahirnya undang-undang itu yang kita kenal dengan nama undang-undang yang secara khusus mengatur soal misalnya korupsi, peradilan anak, kehutanan dan segala macam. Nah, itulah hukum yang lahir kemudian di zaman modern ini di luar dari KUH pidana. Kalau KUH pidana itu kan unsur asalnya dari HIR, hukum Belanda. Tapi hal-hal yang terkait soal hal yang khusus misalnya tadi soal pembunuhan, pencurian, pencemaran nama baik, kemudian hal-hal yang lainnya itu banyak yang kemudian digantikan dengan undang-undang yang bersifat khusus. Masih banyak kemudian makanya hari ini kan coba dibuat KUH pidana versi Indonesia, tapi banyak penolakan karena tidak bisa kemudian kita membuat undang-undang membedakan soal suku bangsa tadi itu. Kalau di Papua mungkin dia sah, tapi kalau di Jawa dia tidak sah kemudian pidana itu. Nah, itu yang banyak perdebatan kemarin di KUH pidana kita ketika mau disahkan. Ada yang menurut orang Jawa itu sesuai, tapi ada yang tidak sesuai menurut orang Papua, yang tidak sesuai menurut orang NTB mungkin, tidak sesuai menurut orang Kalimantan. Jadi selera masing-masing bangsa ini berbeda-beda kalau mau dipaksakan. Begitu. Ada pertanyaan? Lumayan juga. Pak, apakah boleh menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan negara itu, Pak? Kalau menurut Machiavelli itu diperbolehkan ya, Pak? Ya, Machiavelli ini kan penganut ajaran diktator ya, diktator kemudian diktator ini
makanya Machiavelli itu menjadi gurunya dari Hitler. Jadi penganut Machiavelli itu ada 3 negara, Rusia, Jerman Timur ya, Jerman Timur dengan Hitler itu, sama Jepang. Nah, jadi negara-negara fasis. Jadi negara-negara fasis itu tidak boleh ada yang menentang apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Jadi apa kata pemimpinnya adalah benar, maka segala cara bisa dia gunakan untuk kemudian menguasai suatu negara. Nah, ini yang dianut oleh dari itu yang katakan Jerman sama Italia. Jadi Machiavelli ini dari Italia. Jadi di zamannya muridnya Machiavelli itu ada Mussolini namanya. Mussolini ini zaman ketika Italia menjadi diktator. Diktator Italia itu ada Mussolini, di Jerman ada Hitler, di Jepang itu ada Kaisar Jepangnya pada saat itu, di Jerman itu ada apa namanya, Lenin, Stalin, ada Stalin di Rusia dengan Stalin, kemudian di Cina dengan Mao Zedong. Nah, inilah penganut ajaran fasis kemudian. Berarti diperbolehkan ya Pak ya untuk negara itu dihalalkan. Iya, karena pada saat itu dia berperangnya adalah melawan Amerika. Makanya Perang Dunia Pertama itu, bom Nagasaki itu kan bom yang direncanakan untuk diledakkan di Jerman, bukan di Jepang sebetulnya. Cuma Jerman sudah hancur, jadi dilepaslah itu bom atom itu di Jepang, bukan kemudian awalnya bukan ide awalnya bukan di Jepang, karena kekuatan Jerman pada saat itu luar biasa ya. Jerman itu negara yang kalah perang di Perang Dunia Pertama, tetapi kan setiap orang yang kalah perang itu wajib membayar hutang terhadap negara pemenang perang. Nah, pemenang perang pada saat itu adalah Amerika. Jadi Amerika ini sudah dimulai sejak zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dia sebagai pemenang. Nah, ketika dia menang, Jerman ini begitu cepat membayar hutangnya kepada Amerika. Nah, itu dah kemudian kenapa Amerika mengincar Jerman untuk dibom, bukan Jepang awalnya. Tapi karena Jerman sudah hancur, maka Jepanglah yang menjadi sasaran. Karena Stalin juga sudah hancur. Kemudian Mussolini sudah hancur. Jadi tinggal Jepang yang sangat kuat. Nah, perang raya itu kan 42 sampai 45 itu kan Jepang. Jepang ini menguasai sampai ke Selandia Baru. Di situ yang terjadi. Makanya Jepang kemudian dibom. Jadinya habislah kekuatan fasis. Nah, pasca kekuatan fasis habis ini yang tersisa itu adalah hanya Yugoslavia dan Rusia. Jadi bukan Rusia, Uni Soviet ya, Uni Soviet. Perang dua kekuatan ini. Kita tahu Presiden Tito ya, Presiden Tito ini presiden Yugoslavia yang sangat kagum sama Soekarno. Dia sangat kagum sama Soekarno, membentuk gerakan non-blok. Tapi di akhir karirnya Tito ini hancur yang menyebabkan Yugoslavia bubar. Jadi negara Yugoslavia ini bubar menjadi lima negara, enam negara. Bubarnya Yugoslavia diikuti dengan bubarnya Uni Soviet. Nah, begitu Uni Soviet bubar, maka yang tersisa adalah tinggal Amerika. Menurut hitungannya tahun 90-an itu. Jadi 91, 92, apalagi tembok Jerman Timur kemudian disatukan. Jadilah negara Jerman. Tidak ada lagi namanya Jerman Timur maupun Jerman Barat. Jadi di tahun 92, 93, 91 Yugoslavia, 92 Jerman bersatu, 93 Uni Soviet bubar. Itu. 94 baru terjadi di Timur Tengah kemudian. Maka kita kenal kemudian perang Irak-Iran sampai dengan hancurnya Saddam Hussein. Jadi hebat Amerika. Tapi munculnya Cina hari ini kemudian menandingi kekuatan Amerika. Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Tadi Bapak mengatakan
Islam masuk dengan artikulasi, artinya fleksibel, elastis lah dengan budaya Indonesia. Bisa Ya. menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia. Pertanyaan saya Pak begini, kenapa hukum Islam tidak berlaku sepenuhnya di Indonesia, sementara kan Islam fleksibel ya Pak kan, bisa menyesuaikan diri pada setiap lini budaya yang ada di Indonesia. Itu tadi saya katakan. Jadi ada teori tadi itu, teori refleksio in contrario itu. Jadi sepanjang hukum Islam dan hukum adat itu mampu berjalan beriringan, maka dia menjadi diakui. Nah, ketika dia tidak mampu beriringan, Belanda tidak mengakui kemudian hukum itu untuk diberlakukan. Itu. Nanti di hukum adat kita akan belajar panjang soal itu. Jadi itu dasar kemudian kenapa hukum Islam tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena posisi tadi itu adanya hukum adat, hukum kebiasaan yang berbeda-beda ini. Suku bangsa Indonesia ini kan suku bangsa yang lahir kemudian masih bisa bertahan hari ini. Kalau kita lihat Eropa itu menganggap dirinya sebagai nation state, tapi dia tidak pernah mampu berkuasa sampai dengan akhir. Akhirnya hancur menjadi banyak-banyak suku bangsa di benua Eropa itu. Beda dengan Indonesia. Begitu. Jadi faktor itu yang mempengaruhi. Tapi kemudian ada faktor lain tadi itu, Belanda itu selalu tidak ingin memperkuat soal dua ini, tapi kemudian dia hanya menciptakan teori itu, tapi selalu membuat orang menjadi terpecah. Selalu membuat orang menjadi dua kubu di antara suku bangsanya. Itu teori, makanya kita kenal yang namanya divide et impera itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Bagaimana? Teman-teman yang lain silakan bertanya. Ya, yang lain, ayo. Mumpung Pak dosen ngasih keleluasaan waktu, silakan teman-teman. Mumpung belum pergi Pak dosennya ini. Semuanya sangat jelas paparannya. Saya harus jemput mertua ke rumah sakit soalnya. Kalau udah ada yang tanya. Oh, nggih Pak. Nggih Pak, sila. Saya akhiri. Pak, semuanya. Saya akhiri ya. Nggih Pak, sila. Sila Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.